Oke, untuk sekitar waktu ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa mau belajar ya kak? Ya. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, minggu lalu ada masih ingat kita belajar tentang apa? Materi pendidikan agama Islam? Nggak ada yang ingat? Dispen kak. Dispen. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu mengenai jual beli. Ada yang tahu apa itu jual beli? Gimana? Ya, untuk memperjelas, jadi jual beli itu ada dua istilah, secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Apa tadi jual beli dari bahasa Arab? Artinya apa? Mengambil atau memberikan sesuatu. Lalu secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Jadi anak-anak kalau dilihat dari bahasa Arab tadi yaitu al-bai'u, maksudnya ada orang yang memberi barang, lalu ada yang menerima. Biasanya ditukar dengan sesuatu juga. Misalkan nih, siapa namanya? Rina. Misalkan Rina mau beli baju koko nih. Rina biasanya menukarnya dengan apa? Kalau misalnya ada bajunya? Dengan uang. Itu yang dinamakan dengan jual beli. Jadi jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang disepakati antara sesama dalam kesepakatan bersama. Misalkan nih, misalkan lagi Zara beli jilbab, lalu penjual tersebut bilang, tapi mbak harganya 25.000 nih dengan warna navy misalkan. Zara sepakat, Zara menerima hal tersebut, lalu Zara menukarnya dengan uang. Itu dinamakan dengan jual dan beli. Lalu ada rukun dan cara jual beli. Ada yang tahu rukun dan cara jual beli apa saja? Kenal? Berakal. Maksudnya gimana tuh berakal? Bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Oke, bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Gak mungkin kan kita seorang penjual dari harga, misalkan harga barangnya 150.000 tapi kita jual 2.000. Ya kalau kita yang membeli, kita nggak tahu nih orang berkata atau tidak, ya kita untung di kita kan. Tapi tidak untung yang si penjual. Tapi itu tidak sah ya, karena kan syarat penjual beli adalah orang yang berakal. Oke. Selanjutnya balik. Coba Mbak yang di tengah jelasin maksudnya yang bilang balik itu apa? Oke, balik. Meskipun balik menjadi syarat sah jual beli, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum balik sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil. Maksudnya kan ada ya zaman sekarang anak-anak yang berjualan kirim atau es segala macam, tapi mereka sudah tahu nih tata cara penjual beli yang sah dan yang benar itu gimana. Nah itu bisa disahkan menurut ulama, dan kita semua juga bisa mengerti hal tersebut. Itu bisa disahkan saja asalkan
tetap dengan ijab atau kesepakatan bersama antara dua belah pihak. Dua belah pihak itu siapa saja? Dua belah pihak, pembeli dan penjual. Oke. Selanjutnya yaitu ada objek yang dijual belikan. Contohnya apa? Objek yang dijual belikan. Suci, barangnya bukan najis. Lalu ada manfaatnya. Coba satu orang kasih contoh barang sekaligus manfaatnya. Mau ditunjuk atau langsung? Tunjuk. Ya. Iya. Apa ya manfaatnya? Untuk minum. Lalu yang selanjutnya dapat diserah terimakan. Contoh yang tidak bisa diserah terimakan adalah ikan di dalam laut. Nah, ikan di dalam laut ini maksudnya kan kita biasanya ngambil dari nelayan ya, ngambil dari laut baru dijual belikan di pasar kan biasanya. Nah itu. Lalu milik penjual, milik sendiri atau milik orang diwakili. Lalu rukun syarat selanjutnya itu ada akad jual beli, ijab dan qabul. Jadi anak-anak semuanya ijab dan qabul itu bukan tentang nikah saja ya. Ijab dan qabul itu adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Oke? Ijab dan qabul berhubungan. Maka ijab qabul berhubungan secara langsung dan tidak bersama waktu. Benda yang bersifat penjual dan pembeli sama. Jadi benar kan tadi yang sudah dijelaskan bahwasannya harus ada kesepakatan bersama. Udah jelas ini barangnya ini, manfaatnya ini, warnanya ini, harganya sekian. Dia atau enggak, sah atau enggak gitu kan. Sudah sah baru kita terima. Bukan dengan barang dan uang. Biasanya yang saya tahu ya antara jual dan beli. Bermakna mufakat. Transaksi yang dilakukan tuh mau biasanya kalau zaman sekarang ada kirim ya dan cash juga kan, kesepakatan juga tuh. Terus tidak cukupkan urusan lain. Contohnya saya jual barang ini jika saya jadi pergi. Nah misalkan nih tadi kan contohnya saya jual barang ini jika saya jadi pergi, itu kan belum tentu kan jadi pergi apa enggak. Makanya kalau jual beli itu diusahakan benar-benar sah, keterangannya jelas antara dua belah pihak tersebut tadi. Oke, selanjutnya yaitu ternyata hukum asal jual beli itu apa? Ada yang tahu? Di halaman 225. Halaman 225. Hukum asal jual beli. Ubah atau boleh? Ubah atau boleh? Boleh dibaca? Sampai tadi nyebutin. Biar ternyata hukum jual beli itu bisa menjadi haram apabila apa, Zul? Apabila apa, Zul? Jadi haram. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram. Dilakukan dalam rangka kemaksiatan. Contohnya gimana, Zul? Coba contoh. Jual beli. Coba. Itu yang dapat dosanya penjual atau pembelinya atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke, jadi nggak boleh jual beli barang yang ilegal ya, yang disalahgunakan, yang memiliki dampak negatif. Oke, di sini Miss tulis penjelasan mengenai jual beli. Silakan ya, nggak bawa buku bisa catat ya. Ya.
Ini rotinya si Ani. Oke, Miss ulangin lagi misalnya. Coba tutup bukunya. Tadi kita udah berulang kali menjelasin cara bahasa maupun cara istilah. Zul jangan dalam Zul. Ayo, jual beli cara bahasa. Dalam bahasa Arab? Artinya apa? Atau memberikan sesuatu. Lalu secara istilah? Objek yang diberikan ada manfaatnya dapat diserahkan masa dari penjual diketahui oleh penjual dan pembeli. Oke, misalkan Miss jual buku novel Alan, tapi ternyata covernya bagus nih. Covernya bagus, Alan mau covernya aja lah isinya. Ternyata isinya robek semua, halamannya hilang semua. Boleh dijual apa nggak bagus? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Oke. Ya, sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Miss minta untuk semangat belajar, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Oke? Oke. Terima kasih semuanya partisipasinya dan kesempatan waktunya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.